Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Pengertian bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner, di mana A dan B merupakan bilangan real sedangkan I mewakili satuan imajiner. Nah, pengertian imajiner sendiri merupakan akar kuadrat dari bilangan negatif. Jadi ini adalah rumus penjumlahan pada bilangan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fajri. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membacakan bentuk kartesius bilangan kompleks. Nah, bentuk umumnya yaitu tinggal mengganti variabel umum yang ada seperti variabel A dan B menjadi X dan Y, sehingga diperoleh persamaan bilangan kompleks yaitu Z X plus YI. Nah, gunanya apa ini? Gunanya untuk menggambar grafik dari bilangan dari kompleks tersebut ke dalam bidang kartesius. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis yang mana dulu bagian real dan mana bagian yang tidak real. Sebagaimana bilangan kompleks yaitu sebuah bilangan yang terdiri dari atas bagian real dan tidak real. Sehingga kita analisis dulu nih, bagian real RE Z sama dengan X, yaitu adalah nilai X persamaan bilangan kompleks yang ada. Nah, kemudian imajinernya atau simpulnya. Bagian imajiner sama dengan IM, Z sama dengan Y, yaitu nilai Y dari persamaan bilangan kompleks yang ada. Grafik, sehingga di sini kita bisa nih menggambar grafiknya yang kartesius. Penulisan pada bilangan real selalu sumbu X, kemudian penulisan bagian imajinernya yaitu pada sumbu Y, kemudian misalkan nih di sumbu Y nilainya, kemudian di sumbu X yaitu penulisan bagian imajinernya anggaplah Y. Nah, dari kedua nilai ini kita tarik titik koordinat, ditemu kedua bagian diperoleh sebagian titik koordinat dari titik koordinat. Itulah kita tarik garis dari titik 0, pusat koma 0, maka inilah dari bilangan kompleks yang ada, atau biasa kita kenal dengan istilah bidang kompleks. Nah, sekarang kita membahas bentuk kedua dari sebuah bilangan kompleks. Bentuk yang kedua ini mana asalnya? Nah, kita perhatikan dari bagian kompleks yang ada, dari garis yang ada. Garis ini bagian di situ peroleh sebuah bangun datar yaitu segitiga siku-siku, sehingga diperoleh segitiga siku-siku ada sisinya. Sisi yang di depan sudut biasanya yang dikenal dengan istilah sisi depan. Kalau hal ini sisi depan itu wajar dengan sumbu Y, maka panjangnya biasanya yaitu sepanjang Y. Kemudian sisi yang lain berarti sisi samping sumbu X tadi, maka panjangnya itu sepanjang dari X. Ada juga istirahat dari sisi miring. Nah, kalau dalam lingkaran misalkan sisi miring ini sebuah lingkaran, maka garis miring ini disebut berupa jadi jari-jari atau lingkaran. Simbolnya adalah R, maka kita pakai juga simbol R untuk menunjukkan sisi miring pada segitiga siku-siku. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fajri. Jadi kali ini saya akan membacakan bentuk pada bilangan eksponen. Jadi bentuk polar, bahwa bilangan kompleks itu dapat dinyatakan sebagai koordinat dalam bidang kompleks. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tiap polar pasti mengandung nilai R dan eta. Berikutnya, bentuk polar dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan R cos theta plus IR sin theta. R merupakan panjang vektor sehingga tak mungkin bernilai negatif. Nilai R dapat melalui persamaan berikut. R sama dengan moduli Z. Misalkan
R dan theta merupakan koordinat polar titik X, Y yang berkaitan dengan bilangan kompleks tak nol sama dengan X plus Y. Nah, berikutnya untuk theta sendiri, mencari theta karena yang kita ketahui nilai X dan nilai Y, dan theta ini perlu diketahui nilainya tak kemungkinan nilai karena dia bisa memutar berapa kali. Jadi dia akan memutar kelipatan 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gabriel Albar dari kelas 11-7, dan pada kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Guru, saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan pada bilangan kompleks. Sebelum kita masuk ke tahapan rumus, kita akan menjelaskan dulu pengertian dari operasi penjumlahan pada bilangan kompleks. Jadi, pengertian operasi penjumlahan pada bilangan kompleks adalah proses menjumlahkan dua bilangan kompleks dan mengalihkan skalar dengan bilangan kompleks. Juga dapat digambarkan dengan grafik seperti menjumlahkan dua vektor. Ketika menjumlahkan dua vektor bilangan kompleks dengan menggunakan grafik, hal pertama yang dilakukan, kita tarik ruas garis dari titik pusat bidang kompleks pada posisi bilangan kompleks, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.6 seperti yang di kiri kanan. Hasil penjumlahan dari dua bilangan kompleks merupakan titik ujung dari diagonal jajar genjang. Sekarang kita akan masuk ke contoh 1.7, penjumlahan bilangan kompleks. Misalkan, diberikan bilangan kompleks Z1 sama dengan 2i sama dengan dalam kurung 0,2 dan Z2 sama dengan 1 sama dengan dalam kurung 1.0. Seperti pada gambar 1.6 berikut, tentukan hasil dari Z1 dan Z2. Jadi seperti pada gambar di kiri, secara sederhana penjumlahan bilangan kompleks Z1 sama dengan 2i sama dengan dalam kurung 0,2 dan Z2 sama dengan 1 sama dengan dalam kurung 1,0 dapat dinyatakan sebagai berikut. Z1 tambah Z2 sama dengan buka kurung 0 tambah 2i tutup kurung tambah buka kurung 1 tambah 0i tutup kurung sama dengan buka kurung 0 tambah 1 tutup kurung tambah buka kurung 2i tambah 0i tutup kurung sama dengan 1 tambah 2i. Sekarang kita akan masuk pada sifat operasi penjumlahan bilangan kompleks. Misalkan Z1, Z2, dan Z3 adalah bilangan kompleks, serta C dan D adalah skalar. Yang pertama, Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1, atau biasa disebut sifat komutatif. Yang kedua, buka kurung Z1 tambah Z2 tutup kurung tambah Z3 sama dengan Z1 tambah buka kurung Z2 tambah Z3 tutup kurung, atau biasa disebut sifat asosiatif. Yang ketiga, Z1 tambah 0 sama dengan Z1, atau biasa disebut sifat identitas penjumlahan. Yang keempat, Z1 tambah dalam kurung min Z1 sama dengan 0, atau biasa disebut sifat inverse penjumlahan. Yang kelima, C buka kurung DZ1 tutup kurung sama dengan buka kurung CD tutup kurung Z1. Yang keenam, buka kurung C tambah D tutup kurung Z1 sama dengan C Z1 tambah D Z1, atau bisa disebut sifat distributif. Yang ke-7, C dalam kurung Z1 tambah Z2 sama dengan C Z1 tambah C Z2, atau biasa disebut sifat distributif. Yang ke-8, buka kurung 1 tutup kurung Z1 sama dengan Z1. Yang ke-9, dalam kurung 0 tutup kurung Z1 sama dengan 0. Selanjutnya, operasi pengurangan pada bilangan kompleks. Operasi pengurangan pada bilangan kompleks melibatkan mengurangi bagian real dan bagian imajiner dari bilangan pertama, dan kemudian mengurangi bagian real dan bagian imajiner dari bilangan kedua. Rumus operasi pengurangan pada bilangan kompleks adalah dalam kurung X1 tambah Y1
dikurang dalam kurung X2 tambah Y2 sama dengan dalam kurung X1 kurang X2 tambah I dalam kurung Y1 kurang Y2. Apa itu operasi perkalian bilangan kompleks? Operasi perkalian bilangan kompleks adalah perkalian dua bilangan kompleks dilakukan dengan mengalihkan bagian real mereka dan bagian imajiner mereka secara terpisah, dan kemudian menambahkan hasil-hasil tersebut. Rumus operasi perkalian bilangan kompleks adalah dalam kurung X1 tambah IY1 dikali dalam kurung X2 ditambah IY2 sama dengan dalam kurung X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 ditambah I dalam kurung X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi pembagian bilangan kompleks. Rumus dasar operasi pembagian pada himpunan bilangan kompleks didefinisikan sebagai Z1 dibagi Z2 sama dengan X1 tambah IY1 dibagi X2 tambah IY2 sama dengan X1 tambah IY1 dibagi X2 tambah IY2 dikali X2 tambah X2 dikurang IY2 dibagi X2 dikurang IY2. Karena Z2 sama dengan X2 tambah IY2 tidak sama dengan 0, maka X2 tambah IY2 tidak sama dengan 0, sehingga mengalihkan Z1 dibagi Z2 dengan X1 tambah IY1 dibagi X2 tambah IY2 tidak akan mengubah nilai, karena kita sebenarnya mengalihkan dengan bilangan 1. Lebih lanjut, X2 tambah IY2 ini disebut sebagai konjugat dari bilangan kompleks Z2. Konjugat dari bilangan kompleks diperoleh dengan mengalihkan bagian imajinernya dengan dalam kurung min 1. Konjugat dari A tambah IB sama dengan buka kurung AB tutup kurung adalah A min IB sama dengan buka kurung A min B tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Marditillah ingin menjelaskan tentang konjugat bilangan kompleks dan modulus. Konjugat bilangan kompleks adalah bilangan yang memiliki bagian real yang sama dan bagian imajiner yang sama, namun berbeda tanda. Adapun rumusnya, misal Z sama dengan X plus Y, konjugat dari Z-nya ditulis adalah Z bar sama dengan X min Y. Yang kedua ada modulus. Modulus bilangan kompleks adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat bagian imajiner bilangan kompleks. Rumus modulus adalah Z sama dengan Z sama dengan R sama dengan akar X kuadrat dan Y kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Jinan dari kelas 11-2. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan pengertian argumen bilangan kompleks. Argumen bilangan kompleks adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik asal 0 per 0 dengan titik yang mempresentasikan bilangan kompleks pada bilangan kompleks dalam kurung disebut juga sebagai bilangan argan terhadap sumbu real atau dalam kurung sumbu X. Argumen ini diukur dalam satuan radian dan sering dilambangkan dengan 0 atau R dalam kurung Z, di mana Z adalah bilangan kompleks. Rumus argumen bilangan kompleks: jika bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah BI, dengan A sebagai bagian real dalam kurung nilai pada sumbu X, B sebagai bagian imajiner di dalam kurung nilai pada sumbu Y, maka argumen bilangan kompleks Z adalah 0 sama dengan R dalam kurung Z sama dengan tan min 1 A per B. Namun nilai argumen ini perlu disesuaikan tergantung pada kuadrat tempat bilangan kompleks tersebut berada. 1.
1. A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Theta sama dengan tan min 1 B per A 2 kuadrat 2. A lebih kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0. Theta sama dengan PI theta sama dengan pi plus tan min 1 B per A 3 kuadrat 3. A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Theta sama dengan pi tambah tan min 1 B per A 4 kuadrat 4. A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. Theta 2 pi ditambah tan min 1 B per A. Dengan memahami argumen, kita dapat mengetahui posisi sudut bilangan kompleks tersebut di bidang argan. Argumen ini sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika dan teknik, terutama dalam analisis sinyal dan sistem kontrol.